tuan rumah. Disitulah tugasnya host atau tuan rumah. Dia akan mengambil bread basketnya, tapi dia akan berikan ke yang sebelahnya atau tamu-tamunya dulu terlebih dahulu. Ya, tapi suatu saat kalau ibu izin nih, biasanya couples Bu ya, undangan itu galadira biasanya berpasangan. Ibu boleh izin saya duduk? Boleh ya Bu ya? Saya praktekin sebentar Bu ya. Saya duduk, ini ibu berdiri dulu sebentar Bu, izin Bu ya. Dan suatu saat tiba-tiba Bu kita diundang. Saya kan tidak kenal kiri kanan di depan saya. Mungkin saya hanya kenal, mungkin istri saya ada di depan saya. Jadi siapapun yang merasa laki-laki pada saat perjamuan, dia akan mengambil bread basket di tengah, dia akan buka, dia akan berikan kepada wanita sebelahnya. Silakan Bu. Cara mengambilnya langsung aja Bu, pakai tangan. Ya, taruh di sebelah kiri Bu. Ibu silakan. Sebelah kiri. Nah, pada saat saya tidak bisa menjangkau di depan saya akan letakkan lagi basketnya di tengah, supaya siapapun nanti yang ada laki-laki di depan saya, dia akan membantu kepada wanita yang di sebelahnya. Pada saat saya berdiri, wanita saya belum dapat roti, piring saya udah ada rotinya belum Bu? Kenapa kira-kira Bu? Ladies first, itu poinnya. Jadi sudah kita simulasikan, kalau seandainya pun ada laki-laki di meja bareng dengan ibu, itu tugas laki-laki dengan sistem bread basket di tengah. Ibu terima kasih Bu, silakan duduk lagi. Ya. Nah kalau sekarang kan tidak ada lagi, anggap salah satu dari ibu menjadi tuan rumah. Jadi ibu yang membagikannya, tapi tidak perlu berdiri Bu ya. Kalau ibu tidak bisa menjangkau, letakkan di tengah aja. Silakan dipraktekkan. Siapa tuan rumahnya di sini Ibu? Silakan dikasih kepada sebelah Ibu, sebelah kiri dan kanan. Ya, langsung Bu ya, pakai tangan ya. Tidak perlu alat lain. Kalau untuk bread. Boleh Bu? Gimana Bu? Kalau posisinya semua sebagai tamu. Kalau semua sebagai tamu, ada yang dituakan, ada yang sebagai tuan rumah. Jadi acting sebagai tuan rumah. Yes. Karena harus seperti itu Bu. Kalau merasa tidak ada yang Tidak ada, nah inisiatif tidak ada masalah Bu. Kadang-kadang kan muncul ya. Kalau ada yang punya inisiatif tinggi, dia akan leadershipnya muncul Bu, akhirnya Bu. Udah kebagian roti semua? Boleh dinikmati rotinya sekarang. Piring kecil yang ada di sebelah kiri Ibu itu untuk roti, ya B&B plate tidak akan pernah bergeser 1 cm Bu. 1 cm pun, sorry. Selama perjamuan dia akan tetap ada di sebelah kiri. Kalau Ibu pindahkan piring ke kanan, setiap kali perjamuan waiternya sudah bawa makanan, Ibu akhirnya sibuk mindahin terus. Ya kan ada 3 course Bu. Ya ada set menu tuh, ada 3 course, 5 course, tergantung menu nanti yang Ibu pilih. Artinya jangan sampai Ibu mengganggu proses perjamuan. Pindahin piring kecil ke tengah, ada waiter, Ibu pindahin lagi. Piring kecil akan tetap berada di sebelah kiri selama proses perjamuan. Oke, ini roti yang sama ya, yang ada di Ibu. Ini pisau atau saya sebutnya B&B knife atau butter spreader. Nah, cara makan roti perhatikan Bu. Ibu tinggal sobek rotinya. Kira-kira 3/4 ambil putus. Seperti ini. Ya, ini butter B&B knife atau butter spreader, oleskan Bu butternya. Setelah teroles, Ibu tutup. 2 cara untuk menikmati roti. Pertama, Ibu boleh langsung gigit, tapi jangan sekaligus habis Bu ya. Jangan tunjukkan bahwa Ibu lapar. Ya. Oke, cara kedua kalau mau praktis Bu, sambil menikmati, ini sudah terisi butter atau mentega ya. Ibu taruh di piring kecil Ibu, dipotong kecil-kecil, makan. Jangan sekali-kali Ibu makan roti pakai garpu atau pisau yang ada di depan, karena alat itu bukan peruntukannya untuk roti. Segala sesuatu, kalau kita sebut anything from bakery, itu selalu bake Bu, dia kering. Beda dengan pastry. Jadi Ibu bisa pakai tangan. Ya, bisa ya Bu ya, kita makan roti dulu Bu ya. Silakan nikmati rotinya.
Oh, di bawah. Izin sambil menikmati roti Bu, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arya Wardana, saya lahir di Cimahi, tepatnya 16 Januari tahun 70. Pendidikan diploma 1. Pengalaman kerja saya pernah di Pertanian Hotel di Bandung, di Jalan Gatot Subroto, dari tahun 90 sampai 94. Tahun 94 sampai 2008, kurang lebih 14 tahun saya di kapal pesiar. Lanjut 2012 sampai hari ini saya masih di GH Universal Hotel Bandung. Lama Bu. Boleh tepuk tangan dong Bu. Sambil menikmati roti Bu ya. Next. Oke. Ada yang pernah tahu apa itu cocktail party? Oke. Pada saat kita bicara ibu diundang, nanti tadi Bu Diana bilang mungkin diundang ke Brunei atau kemanapun lah. Siapa tahu Bu di IKN ibu diundang nanti kan? Ya, ada istilahnya acara biasanya 30 menit sebelum gala dinner dimulai. Itulah namanya cocktail party. Kalau berdiri sendiri, cocktail itu minuman campuran beralkohol. Tapi pada saat dipadankan dengan cocktail party, artinya apa? Perjamuan yang dilakukan sebelum gala dinner dimulai. Di sini akan disediakan makanan dan minuman. Nah, disitulah waktunya ibu untuk chit-chat atau ngobrol. Biasanya bisnis Bu yang dilakukan pada saat gala dinner mau dimulai. Tolong perhatikan, next. Nah, ibu jangan kaget nanti suatu saat pada saat cocktail party ada waiter, ada waitress, dia akan membagikan makanan atau kudapan kecil Bu. Ada satu waiter dengan makanan, satu waiter mungkin dengan minumannya. Ibu tidak perlu takut karena minumannya disiapkan semuanya, dari soda, jus, sampai minuman alkohol. Untuk makanan biasanya Bu finger size istilahnya. Jadi dengan sekali one bite ibu telan selesai makanannya. Jadi kalaupun misal contoh kalau di kita dikasih lumpia nantinya Bu itu sudah dipotong kecil-kecil. Oke, jadi tinggal ibu ambil makan lumpianya, ambil minum, selesai. Ya, itulah kita sebut cocktail party. Next, etiquette on table atau table manner. Next, ternyata jauh sebelum kita lahir Bu, King Louis XIV sudah memperkenalkan apa itu table manner. Intinya table manner itu mengatur kita bagaimana pada saat perjamuan di meja makan. Apa sih yang diatur? Cara duduk, cara berbicara, cara bertingkah laku, sampai cara mempergunakan alat-alat yang ada di depan ibu. Ya, nanti pada saat waktunya kita sudah mulai praktek. Alat-alat makan ibu, kalau memang ibu sesuai penggunaannya, itu akan habis sesuai dengan jenis menu yang dipesan nantinya. Ya. Next, ini sudah dijelaskan di awal Bu ya. Gelas sebelah kanan punya saya, piring kecil sebelah kiri punya saya. Next, cara minum, ibu boleh silakan tadi sudah kita praktik cara pegang gelas. Yakinkan pada saat minum, untuk beberapa yang punya habit kebiasaan, biasanya bunyi Bu ya, hindari Bu. Tapi yang lebih penting, yakinkan ibu kalau mau minum tidak ada makanan di mulut. Apa yang terjadi Bu kalau ibu ada sedang makan sup masih ada di mulut ibu, terus ibu minum, apa yang terjadi? Gelasnya kotor karena tercampur dengan supnya. Sudah akan kelihatan Bu, ini kan masih bersih ya gelasnya ya. Nah pada saat sudah tercampur sup, kok kotor ya gelasnya. Nah inilah simple thingnya cara minum. Poin ketiga, kalau ibu punya masalah gigi berlubang, jangan sekali-kali ibu coba, saya coba dengan kumur aja. Ibu kan nggak perlu demo juga Bu di depan tamu-tamu yang lain. Hindari hal-hal seperti ini. Nah, bersihkan bibir sebelum minum agar tidak meninggalkan noda. Boleh Bu, ini kita praktekkan yang poin keempat. Perhatikan untuk serbetnya. Serbet yang sama Bu ya, yang ada di pangkuan ibu. Ada dua cara. Pertama, ibu boleh tarik diagonal serbetnya seperti ini. Yakinkan lipatannya ke atas seperti ini. Jadi pada saat di posisi pangkuan ibu, serbet ini seperti ini. Cara kedua, ibu boleh seperti ini Bu, persegi panjang dibagi dua. Tetap yakinkan lipatannya ke atas. Ya, sekarang boleh dibantu Bu semuanya. Tolong lakukan seolah-olah ibu menyeka bibir.
seolah-olah ada sisa makanan. Silakan. Silakan Bu, saya ingin lihat. Oke, ya. Cukup Bu. Pertanyaan saya, pernah nggak sisa makanan ada di bawah hidung? Nggak pernah ya Bu ya? Artinya kita kan nggak perlu gini juga Bu. Ya, dari cara itu kan udah kelihatan. Jadi tolong perhatikan, biasanya kadang-kadang simple thing kalau kita bicara napkin atau serbet. Ya, sesimpel mungkin, makanya lipatan ada ke atas, Ibu tinggal seka aja, selesai Bu. Apalagi kadang-kadang Bu kalau kita demo, ada yang sampai mukanya Bu, karena keringetan. Jadi tolong fungsinya serbet hanya untuk menjaga bibir, remah Bu, sisa-sisa makanan remah yang ada di situ. Ya, next. Cara pegang gelas sudah kita praktekkan tadi Bu ya. Leher ke atas body of the glass, leher ke bawah itu kaki gelas atau stem of the glass. Yakinkan jari Ibu tidak menempel di body of the glass. Next. Ini cara minum tadi sudah kita praktekkan. Ibu yang menyekat bibir. Tidak perlu sampai hidung. Tidak akan pernah sisa makanan ada di bawah hidung. Next. Roti. Ada yang tahu Bu kenapa kita sajikan roti untuk Western set menu? Nanti Ibu pada saat sudah tahu bisa edukasi Bu. Pak, karena lapar. Nah, poinnya roti itu dibagikan di awal untuk konsep perjamuan seperti ini Bu. Atau Ibu nanti datang ke restoran dengan konsep fine dining, pasti akan disediakan roti. Karena apa? Untuk sampai makanan Ibu yang pesan datang dengan konsep fine dining, itu biasanya butuh waktu lama. Makanya disiapkan roti. Ya. Jadi tidak akan pernah Ibu dapatkan roti itu di restoran Padang. Ya Bu ya. Ibu tinggal tunjuk ke restoran Padang, saya rendang Bang, langsung Ibu dapat piringnya. Ya, contoh Bu, suatu saat Ibu dengan konsep fine dining Ibu pesan steak lah. Let's say weekend ini kita banyak liburnya, Jumat Sabtu Minggu, bakal antri panjang Bu di semua food court dimanapun. Tapi dengan konsep fine dining, kalau Ibu pesan steak misalnya contoh medium well lah, dia butuh 15-20 menit kalau normal. Tapi pada saat restoran itu ramai, mungkin bisa lebih. Makanya roti itu pada saat nanti dengan konsep fine dining akan di-refill sesuai dengan permintaan Ibu. Ya. Caranya sudah kita praktekkan tadi Bu ya. Cara makannya pun ingat, Ibu boleh ambil langsung pakai tangan langsung, boleh digigit, taruh lagi gigit, atau dipotong kecil-kecil. Senyaman Ibu sebenarnya. Next. Ini sudah kita praktekkan. Next. Sorbet sudah selalu di atas pangkuan Ibu untuk menyekat bibir, tadi sudah kita praktekkan. Setiap kali habis digunakan, balik lagi ke pangkuan Ibu. Ya. Lanjut. Saat jamuan sudah selesai, sorry Mak, di bawah. Letakkan serbet di atas meja. Boleh saya butuh volunteer satu orang Bu ya, izin Bu. Ibu yang muda-muda aja, siap Bu. Ibu boleh dibantu. Pada saat perjamuan tiba-tiba Ibu ingin ke toilet, lakukan Bu. Toiletnya ada di depan pintu sana. Silakan. Cukup Bu, cukup Bu. Udah Bu, nanti saya jelaskan. Jangan dulu Bu. Benar atau salah? Pertama, kalau Anda memang sudah keburu kebelet, kita kan tidak kenal ya siapa kiri kanan kita. Excuse atau minta izin. Izin Bu, saya duduk ya. Oke. Jadi pada saat tiba-tiba kalau kita harus meninggalkan perjamuan, kita harus ngomong izin. Ibu, Bapak, permisi saya harus ke toilet. Ya, atau excuse me, I would like to go to restroom. Baru Ibu berdiri. Artinya apa? Sudah announce ke teman Ibu bahwa akan meninggalkan untuk sementara. Nah setelah itu perhatikan serbetnya. Tadi saya bilang pada saat perjamuan ada kemungkinan makanan ada di depan Ibu. Serbet Ibu lipat, letakkan di sandarannya. Baru Ibu keluar. Bu, silakan duduk lagi. Boleh tepuk tangan ya. Next. Nah ini selalu di pangkuan. Ada dua cara tadi ya, rektangular atau persegi panjang ataupun segitiga. Next.
Jangan pernah lakukan seperti ini. Ya. Kalau baju pas potong rambut, kalau Next. baju putih kan. Ini yang tadi kita Kalau baju praktekkan. putih. Pada saat ibu memang harus meninggalkan perjamuan itu untuk sementara waktu, letakkan serbet di sandaran kursinya. Next. Cara duduk silakan dipraktekkan senyaman mungkin, jaraknya diatur. Duduk tegak, yakinkan pada saat perjamuan jangan sekali-kali ibu meletakkan tangan di atas meja. Tangan ibu akan selalu berada di pangkuan ibu. Next. Nah, ini pengecualian bu pada saat perjamuan tiba-tiba kursinya ada lengan kursinya. Jadi letakkan tangan ibu di lengan kursi tersebut. Ini malam ini tidak ada lengan kursi, artinya tangan ibu letakkan di pangkuan ibu. Next. Dari gestur yang ditampilkan wanita yang ada di layar, saran saya sebenarnya satu, mending jangan datang. Izin yang dia, karena apa? Dia sangat tidak respect. Ya, sangat tidak sopan dan tidak respect dengan teman yang ada di perjamuan tersebut. Ya, next. Pada saat perjamuan kita boleh ngobrol nggak sih bu? Boleh. Boleh ya. Nah, kalau ibu bilangnya tidak boleh ngobrol, balik lagi saya bilang jangan datang bu. Kan kita datang ke perjamuan untuk chit-chat. Suatu saat ibu mewakili perusahaan ibu, diwakilkan perusahaan ibu sama ibu ya ke sebuah perjamuan. Disitulah ibu harus menguasai apapun yang ada di perusahaan ibu. Ya, tampil maksimal, penampilan segala macam. Nah, disinilah waktunya berbicara atau chit-chat. Nah, ada beberapa aturan yang sudah pasti. Ibu tidak boleh ngobrol pada saat ada makanan ibu. Yang kedua, ini habit ya. Kadang kalau ngobrol tangan kita ikut main. Ini akan terjadi loh malam ini. Ibu sedang menikmati main host, tiba-tiba ingin ngobrol, tangannya naik bu. Jadi pisaunya ikut. Ya. Poin ketiga bu, tadi ibu bilang siapa tahu diundang ke Brunei atau dimanapun. Ini kasusnya ibu diundang ke state lah, negara bagian atau Amerika atau Western. Budaya Barat ada istilah never ever pointed. Jadi jangan pernah sekali-kali ibu ngobrol itu sambil nunjuk. Bagi budaya mereka itu sangat-sangat tidak sopan. Ya. Keempat, kelima, jadilah pendengar yang baik. Pada saatnya nanti ibu bicara. Next. Ini yang terjadi bu. Makanya pisau itu didesain tombol ujungnya, kecuali stick knife, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Next. Undangan. Ini penting, biasanya ibu diundang tuh di undangan di envelope kiri tertulis tuh beberapa poin. Contoh hari ini, bu diundang di acara apa malam ini bu? Table manner di hotel mana? Di jalan apa? Nomor? Nggak ingat bu ya? Di ruangan apa bu? Milano namanya. Ini sepele ya, tapi contoh gini bu. Tiba-tiba ibu ditelepon dari Bandung, ibu masih di Jakarta. Ditunggu ya, kita akan makan malam di Hotel Aston. Siap, saya meluncur. Nyampe nggak bu kira-kira? Ya. Enggak. Ya, kita harus detail jelaskannya. Hotel Aston di mana? Di ruangan apa namanya? Nah, contoh gini bu. Tidak menutup kemungkinan di waktu yang sama, di jam yang sama, ada acara yang sama, tapi di ruangan yang berbeda. Contoh hari ini di ruangan ini Milano kita table manner. Di bawah ada yang reception wedding. Tidak menutup kemungkinan acara ada 3 ruangan lain di bawah table manner juga bu. Jadi ibu benar-benar harus precise dan tahu. Ya. Nah, kalau yang poin 1 itu hanya untuk ibu sebagai undangan, yang mengundang ibu sebagai host atau tuan rumah. Oke, poin ketiga, ada yang paham ibu dengan dress code? Ada? Saya simulasikan seperti ini. Saya diundang di acara, tiba-tiba di amplop undangan itu tertulis formal. Saya pakai jaket atau jas warna kuning, celana panjang saya merah, sepatu
Hijau, boleh nggak Bu? Enggak. Kenapa Bu? Warna. Dress code di undangan saya tidak mention warna. Hanya dress code-nya formal. Jadi pada saat Ibu baca undangan dress code formal, Ibu bebas pakai warna apapun. Ya, yang penting Ibu confidence. Contoh gini Bu, seluruh ketua partai itu diundang. Dress code-nya formal. Izin Bu, warna apa ruangan itu? Semua warna ada. Nah, tapi kalau suatu saat Ibu ketemu dress code contoh formal black and white, itu sudah ditekankan lagi. Karena formal itu syaratnya hanya dua Bu. Laki-laki harus pakai jas atau istilahnya jaket required. Ya, wanita harus pakai gaun. Nah, kita orang timur Bu. Jadi western style itu kita sadur, kita punya batik. Batik itu universal di kita. Bisa digunakan sebagai formal di segala kondisi. Ya. Jumlah undangan sama dengan jumlah kursi, hati-hati Bu. Pada saat Ibu diundang dengan konsep set menu seperti ini, sudah pas Bu posisi kursinya. Jangan sekali-kali Ibu tiba-tiba, keponakan saya nganggur nih, saya bawa aja. Kalaupun Ibu harus bawa anak Ibu ke undangan tersebut, tolong konfirmasi dulu Bu. Ya, contohnya, bro, saya harus bawa anak-anak nih, karena pengasuh ada di rumah, bisa nggak? Jadi konfirmasi dulu Bu. Pada saat yang mengundang Ibu sudah menjawab bisa, bawa Bu. Ya, tapi kalau Ibu tidak konfirmasi terlebih dahulu, saran saya jangan dibawa. Saya yakin nggak dapat kursinya. Ya, karena sudah akan di reserve sesuai dengan jumlah undangan nantinya. Next. Basic cover setup Bu, mungkin Ibu sudah keliling di setiap hotel. Kalau breakfast bakal seperti ini. Ini kan western Bu ya. Mostly breakfastnya kalau western apa? Omelet, potato, seperti itu ya. Nah, kita kan orang Indonesia Bu ya. Jangan khawatir Bu, lengkap kok breakfast hotel bintang 4 dan 5. Tapi alat makannya akan dipasang di stol makanan tersebut. Ya, jadi jangan khawatir, gimana sendoknya? Karena apa? Menu Indonesia itu banyak sekali. Pagi-pagi Ibu bisa ketemu bubur ayam, lontong kari, bubur kacang hijau, betul ya? Jadi alatnya akan diletakkan di stol makanan tersebut. Next. Ini hanya untuk alakat, biasanya di restoran fine dining bakal seperti ini. Tambahkan sauce pun di sebelah kanan. Next. Nah, ini yang perlu sudah kita praktekkan. Saya bawa sampel Bu. Ya, ada 3 gelas. Perhatikan. Pasti suatu saat Ibu ngalamin nanti. Gelas akan berbentuk segitiga. Setiap orang akan dapat 3 gelas. Satu water goblet. Yang sebelah atas itu red wine. Yang di bawah white wine. Nah, kalau posisinya round table dia akan segitiga. Kalau long table, pernah ya Bu ya, perjamuan lihat meja panjang, dia akan geser seperti ini Bu posisinya. Nah, kenapa kita pasang 3 gelas pada saat perjamuan dengan konsep real fine dining atau set menu? Jawabannya, kita belum tahu Ibu mau pesan apa. Ya, biasanya related Ibu kalau pesan steak, relatednya dengan red wine. Pak, dan saya mah nggak minum alkohol. Jadi pada saat si waiter itu sudah ambil pesanan Ibu, ternyata satu meja ini tidak minum alkohol semua. Dia akan ambil Bu gelasnya. Jadi yang tersisa hanya water goblet. Seandainya pun Ibu pesan jus atau soda, kan bukan pakai gelas ini. Dia akan datang langsung dari bar. Ya, bisa highball glass dan lain-lain. Tergantung minuman yang Ibu pesan. Jadi Ibu jangan takut dan jangan khawatir kalau ada 3 gelas dipasang. Oke, tadi Ibu pada saat sebelum datang ada perjamuan nggak? Ada welcome drink ya. Nah, welcome drink atau kita besok tadi yang motor party, Ibu boleh loh bawa ke dalam ya, seperti yang meja di situ. Kalaupun memang belum habis pada saat di depan. Nah, itu akan terus ada di depan sampai Ibu selesai dan memang tidak melanjutkan minuman itu. Ya. Next. Oke, ini sudah pasti akan kita praktekkan setelah ini.
ya sendok untuk yang mengandung cairan, garpu untuk menusuk makanan masuk ke dalam mulut, pisau untuk memotong. Next, ada istilah begin from outside. Ini yang mau kita praktekkan di ibu sekarang. Jadi pada saat proses perjamuan yang kita lakukan malam ini, ibu akan memulai alat-alat itu dari yang terluar dulu, Bu. Ya, kita akan praktekkan. Ya, ibu izin boleh diangkat alat makannya. Bagian terluar boleh diangkat semuanya. Ibu boleh diangkat yang terluar, Bu, ya, yang ini. Silakan dua-duanya diangkat, Bu. Ya, nah alat yang ibu kenakan, yang dipegang ini untuk makanan pembuka atau appetizer. Ya, Yang paling luar. bagian terluar ya. Oke, letakkan di posisi yang sama. Letakkan kembali, Bu, di bagian terluar. Angkat alat makan ibu yang sebelah kanan, yaitu soft spoon, Bu, yang ini, Bu. Nah, itu untuk course kedua. Tidak Ya. sama garpunya. Letakkan di posisi yang sama. Ya tadi itu aja. Angkat alat makan ibu yang paling terdalam. Yang paling terkenal. Nah, itu untuk makanan Yang ini. utama Yang ini sini. atau main course. Termasuknya yang Letakkan di posisi yang sama. yang terluar. Nah, alat makan ibu yang Ini terbawah yang ini. sudah habis Ini belum? aja satu. Sudah. Habis ya, yang di bawah nih. Ya, sisa yang di atas kan? Kira-kira buat apa? Dessert. Dessert atau makanan penutup. Kalau ibu mempergunakan alat dengan benar, akan pada saat dessertnya meja ibu sudah rapi. Ya, tidak perlu bantuan apapun. Oke, sebentar sebelum kita mulai, appetizer sedang proses. Siap ya? Sebentar. Ini dulu baru yang tadi. Bu, izin Oh. belum 5 menit tiba-tiba alat makan ibu jatuh. Apa yang ibu lakukan? Praktek kita. Gimana caranya? Tadi kan kita pakai meja Ini panggil waiter, Mas, gitu kan? Kalau pada saat kita bicara kredit, mungkin suara ibu tidak terdengar. Ya, apa yang kita lakukan? Ada yang datang nggak, Bu? Yakin nggak ada? Ada loh, Bu, di belakang ibu. Nah, intinya Anda harus menarik perhatian si waiternya. Ya, dia akan, oh, ada yang manggil. Artinya apa? Ibu butuh perhatian. Tapi Bu, mohon maaf ya, Bu, ya, jangan tepuk tangan semua. Satu orang Waiter aja. saya hanya 3 soalnya. Ya, nah, Bu, apa yang terjadi kalau Ibu misal nongkrong di bar, masih tepuk tangan? Gak bisa. Nggak dengar. Musik hingar-bingar. Apa yang Bu lakukan? Berdiri, semua berdiri, Bu. Jadi Chat apa gitu ya? lighter, Bu. Korek. Ya, Bu, ya, atau HP. Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan supaya apa? Kita menarik perhatian si waiternya. Itu poinnya. Jadi kita bisa menempatkan di mana kita pada saat itu. Kalau di restoran kan gampang, Bu, ya, waiternya kelihatan, Ibu tepuk tangan pasti kedengar. Ibu setengah mati teriak di bar, tepuk tangan, nggak ada yang dengar, Bu. Setuju ya? Oke. Kita akan mulai dengan appetizer. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, ada yang baca menu nggak? Ada ya? Oke, Bu, main course-nya apa? Jangan dibaca, Bu. Mix grill. Steak, yakin hanya steak. Mix grill. Mix grill loh, Bu. Ya, Ibu baca menu. Supnya apa, Bu? Hungarian gula sup. Kenapa saya tanyakan? Ibu boleh loh, pada saat ini ya, tips dari saya. Pada saat perjamuan mau dimulai, Ibu lihat menu, ternyata dari menu ini ada yang tidak cocok sama Ibu. Kita banyak orang yang sudah hidup sehat, Bu. Ada beberapa orang yang mungkin alergi kalau makan sesuatu yang mengandung krim atau susu. Ya, kacang banyak ya. Jadi pada saat Ibu baca ada sesuatu yang tidak mengena menu ya, panggil waiternya. Mas, tolong saya tidak mau misal gula sup. Boleh dong saya ganti sop buntut. Boleh ya. Contoh ya, Bu, ya. Gitu. Karena kan kalau Ibu nggak ngerti Hungarian gula sup, tanyakan, Bu. Siapa tahu bahan makanan itu ada sesuatu yang memang nggak bagus untuk body atau pencernaan Ibu. Itu sering terjadi. Ya. Jadi jangan ragu Ibu untuk
Panggil waiternya, ganti. Beda kasusnya pada saat ibu sudah di-serve supnya, baru ibu ngomong, Mas, saya nggak bisa makan sup ini, bisa diganti nggak? Oh, enggak, Bu. Karena sesuatu itu diproses di belakang. Yang kau butuh, jangan proses dadangnya. Harus butuh proses towing sampai kita proses memasak. Ya.